Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Pamungkas, SE, MEC, Dev. Saya sebagai dosen tetap program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Pada kesempatan ini saya akan membuat video sebagai pembelajaran pernyataan diri PDD UKT-PT dalam rangka pengajuan portofolio untuk sertifikasi dosen. Pada saat ini saya juga akan menyampaikan mata kuliah evaluasi proyek. Mata kuliah evaluasi proyek adalah mata kuliah yang diampu pada semester 6, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah konsentrasi untuk mahasiswa atau mahasiswi ekonomi pembangunan. Ada dua pilihan konsentrasi, yaitu satu konsentrasi perbankan, yang kedua adalah konsentrasi perencanaan pembangunan, di mana mata kuliah EvaPro masuk dalam konsentrasi perencanaan pembangunan. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah evaluasi proyek ada 4 ya. Yang pertama atau CPL 1, yaitu di mana mahasiswa mampu menguasai konsep dasar ilmu ekonomi dan bisnis, serta menguasai konsep dalam pemecahan masalah serta pengambilan keputusan. Selanjutnya untuk CPL 2, mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil analisis baik secara lisan maupun secara tulisan atau tertulis. Untuk CPL yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan, yaitu secara tepat dalam bentuk konteks penyelesaian masalah di bidang ekonomi berdasarkan analisis, informasi, dan data. Untuk yang CPL keempat, di mana mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan bidang ekonomi secara mandiri. Untuk selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah evaluasi proyek, di sini ada 4 juga. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami secara tepat tentang bidang evaluasi proyek. Untuk CPMK kedua, mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil analisis bidang evaluasi proyek. Selanjutnya untuk CPMK ketiga, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat permasalahan bidang evaluasi proyek berdasarkan analisis, informasi, dan data. Yang terakhir CPMK 4, di mana mahasiswa mampu bertanggung jawab ke depan di bidang evaluasi proyek. Untuk data referensi, saya menggunakan Cliff Gray, yaitu pengantar evaluasi proyek PT Gramedia. Yang kedua, Soekarwati, dasar-dasar evaluasi proyek, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Selanjutnya, Mulyadi Pujo Sumarto, evaluasi proyek, penerbit Liberty Yogyakarta. Dalam metode pembelajaran saya menggunakan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment, di mana pada saat delivery mata kuliah saya menggunakan metode ceramah, di mana adanya interaktif antara dosen dan mahasiswa. Saya juga menggunakan media ya untuk memperkuat penyampaian, salah satunya yaitu menggunakan PowerPoint dalam penyampaian materi. Selanjutnya dalam penyampaian analisis praktisinya saya menggunakan Microsoft Excel, di mana di situ sudah tercermin perolehan-perolehan angka dari kolom atau baris yang manapun bisa dicek melalui fungsinya ya. Kemudian dalam kegiatan interaktif saya berinteraktif dengan mahasiswa. Yang pertama mengucapkan salam, setelah itu tegur sapa, dilanjutkan dengan absensi, daftar kehadiran para mahasiswa. Yang selanjutnya menyampaikan materi dan kami sisipkan adanya kasus-kasus terkini atau semacam studi kasus yang sedang trending topik ya, di mana dari studi kasus itu yang saya harapkan akan memperkuat materi dasar dari pertemuan hari ini. Selanjutnya untuk kegiatan asesmen saya menggunakan beberapa indikator-indikator yang dimana di UNUGA sudah mempunyai sistem, yaitu SIAKAT, di mana komponen-komponen dalam asesmen tersebut
Ada beberapa komponen, yaitu daftar hadir atau kehadiran, terus partisipasi, selanjutnya tugas, baik tugas mandiri atau individu maupun tugas kelompok. Terus komponen selanjutnya adalah ujian tengah semester, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran antara saya dan mahasiswa untuk menyampaikan materi analisis kriteria investasi untuk pertemuan terakhir di mata kuliah evaluasi proyek. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sudah pada makan belum? Alhamdulillah. Jadi saya nggak keluar uang. Oke, kita di pertemuan ini adalah pertemuan terakhir ya. Sebelum kita mulai, silakan dari teman-teman ada yang mau memimpin doa, monggo silakan. Marilah kita bersama-sama berdoa, mulai. Mata kuliah evaluasi proyek hari ini kita di pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir yaitu sudah masuk ke ranah analisis praktisi ya tentang NPV, terus kemarin tentang BRV, CRV, terus habis itu ada payback period dan lain-lain ya. Oke, untuk pertemuan hari ini karena kita sudah 2 kali menganalisis tentang perhitungan MOL ya melalui income approach. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, coba kita review untuk 2 minggu sebelumnya, yaitu tentang analisis kriteria investasi ya, yang di dalamnya itu ada net present value, terus gross benefit cost ratio atau gross BC, terus net benefit cost ratio atau net RC, terus ada profitability ratio, terus ada IRR, terus di selanjutnya ada payback period ya. Oke, dari sini teman-teman masih ada yang ingat tentang kriteria investasi yang akan kita gunakan ya. Dalam hal ini sekitar ada 6 poin. Silahkan kalau masih ada yang ingat atau sudah pada lupa. Saya, Pak. Ya, silakan kalau masih ada yang ingat. Mbak siapa? Mbak Vina ya. Jadi NPV yaitu kriteria investasi yang banyak digunakan dalam mengukur apakah suatu proyek feasible atau tidak. Biasanya perhitungan NPV merupakan net benefit yang telah didiskon. Oke, yang lain setuju? Oke. Kita masuk di pertemuan terakhir. Kemarin sudah 2 kali pertemuan mencoba menganalisis tentang MOL ya. Dalam hal ini sengaja saya cantumkan di situ melalui income approach, yaitu di mana di situ ada kita ketahui luas gross, luas efektif, terus ada tarif sewa per meter, terus service change, yaitu kebersihan ya, untuk kebersihannya itu di per bulan, tarif sewa juga per bulan, terus ada OR atau occupancy rate tingkat hunian sebesar 60%, nanti akan beriring waktu tiap tahun akan berubah ya, semakin banyak publikasi akan mall itu semakin banyak juga tingkat huniannya atau yang menyewa ya. Terus ada kenaikan OC, yaitu tadi sudah diterangkan per tahunnya akan ada kenaikan. Terus ada biaya operasional selama setahun ya. Selama setahun itu biasanya nanti di tahun berikutnya akan ada kenaikan. Habis itu untuk biaya selanjutnya adalah receive for please. Terus ada kenaikan pendapatan, tadi sudah saya ceritakan setiap tahunnya pasti akan naik, kenaikan biaya juga akan naik. Terus ada diskon rate dan okupansi. Okupansi tadi dari 60% didesimalkan menjadi 0,6. Ya, 0,60. Oke, kita cek hasil analisis kalian yang sudah diverifikasi. Ya, di sini ada total pendapatan atau total penerimaan.
ya sebesar tahun pertama ya sebesar 10,8 miliar ya. Terus habis itu penyesuaian terhadap OR ya atau okupansi tingkat dunia. Jadi saat total penerimaan itu tidak mungkin full 100% karena di awal-awal biasanya tingkat hunianya itu sewanya belum full ya. Jadi tadi sudah ditentukan 60%, jadi otomatis dari total penerimaan dikali 60%. Terus ketemu pada tahun pertama 6,48 miliar ya. Oke, itu yang penerimaan di tahun pertama. Nanti tahun kedua dan seterusnya menyesuaikan sesuai tadi kisi-kisi yang di atas. Ya, di sini ada tadi apa? Ini kenaikan OC pada tahun kedua, 3, 4, ya, dan 5. Terus kenaikan pendapatan 5% tiap tahun, kenaikan biaya juga 5% tiap tahun. Ini yang pendapatan dulu, sekarang biaya. Biaya tadi udah disesuaikan sebesar 3 miliar untuk tahun pertama ya. Terus reserve replacement juga sebesar 324 juta. Jadi total biaya ketemu 3,324 miliar. Ya, itu sudah total biaya include ya. Setelah itu dicari NOI ya. NOI net operating income yaitu hasil dari total penerimaan yang sudah disesuaikan dengan OR terus dikurangi dengan biaya. Jadi blok ini, blok 64 ya, dikurangi 3, ketemu 3. Ini di sini sebenarnya sudah ada semua. Dari kalian mungkin sudah familiar ya, sudah menggunakan rumus semua ya. Sudah enjoy. Ya. Terus setelah NOI baru di diskonto. Diskonto itu dari tadi diskon rate ya. Diskon rate-nya sebesar 15%. Terus diskontonya total 15% itu pada tahun pertama ya. Ini sudah pakai rumus semua, jenengan sudah familiar lah, saya kira sudah paham. Ketemu 0,8, habis itu dikalikan, NOI dikalikan diskonto, ketemu 2,74 sekian miliar. Ya. Oke, itu pada tahun pertama. Untuk tahun kedua menyesuaikan tadi pada okupansi ada kenaikan 5% tiap di tahun kedua 345. Berarti tahun kedua, ini kan tahunnya ya, tahun kedua. Naik di tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya stuck atau flat ya, sama. Hanya sampai ke tahun 5 naiknya ya. Oke, ini yang ada kisi-kisi perubahan. Terus kenaikan biaya pendapatan juga sama ya, dari sini pendapatan sewa terus naik ya, dikali 1,05 berarti 1 kali 5% ya, atau ditulis desimalnya 1,05 kan desimal 5% 0,05 kan, jadi ini ketemu sebesar 9 sama. Kalau ini tiap tahun naik pasti naik ya untuk pendapatan, yang untuk biaya juga sama ya, ini sama 1,05 tiap tahunnya pasti naik ya. Lihatnya yang sana yang angka atas ya, itu kan 1,05 semua. Oke. Setelah itu karena dalam masa bangunan itu tidak mungkin garansinya selama 10 tahun ya. Garansi bangunan standar sesuai Dinas PU ya, baik kabupaten kota atau provinsi atau pusat, itu standar bangunan itu 40% yang permanen. Apalagi mall kan konstruksi bangunannya lebih kokoh ya, karena dia beberapa lantai kan. Maka di tahun 11 dan seterusnya itu dianggap ada, tetap ada, tapi dihitung satu kesatuan ya. Namanya terminal value ya. Bukan terminal Cilacap ya, terminal value ya. Ini kan di tahun 10 sudah ketemu, terus ditentukan terminal value-nya. Terminal value itu menunjukkan dari tahun ke-11 sampai seterusnya itu tetap mempunyai nilai ya. Itulah keasikan kita belajar di mata kuliah ini ya. Jadi sesuatu meskipun itu tidak dianggap kategori masuk penilaian, tapi tetap harus dicantumkan nilainya. Misal saat laptop ini sudah ditaksasi oleh pihak akuntan atau akuntansi di kampus kita, misal masa aktif cuma 5 tahun, tapi setelah 5 tahun laptop ini kan masih berlaku. Jadi masih ada nilainya. Nah, itu ya.
Ini kalau di mata kuliah EVA Pro namanya terminal value ya. Jadi ini adalah perhitungan mulai tahun ke-11 dan seterusnya. Ya, jadi kita menghitung tidak hanya sampai 10 tahun. Ya, memang kita kemarin di mata kuliah dasar atau teorinya kita 10 tahun 10 tahun. Tapi kalau sudah praktisi itu sudah harus dicantumkan tahun setelahnya dan seterusnya. Tapi dikumulatif menjadi satu. Ya. Ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari NOI ya, terus dibagi dengan 10%. Dari NOI-nya sekitar ketemu 8 miliar ya, terus dibagi 10%. Bukan dibagi lagi dengan diskon faktornya, tapi otomatis langsung 10%. 10% itu menunjukkan untuk tahun ke-11 dan seterusnya. Ketemu 4,8 miliar. Pasti lebih tinggi karena ini perhitungannya tahun ke-11 sampai tahun misal bangunan 40 berarti sampai tahun ke-40 berarti kan 30 tahun. Jelas dia tinggi kan, dikumulatifkan menjadi satu. Oke, setelah itu baru ditentukan PV-nya, present value. Ini adalah total present value sebelum ditambahkan dengan terminal value ya. Jadi dari tahun ke-1 sampai tahun ke-10 ya, sampai tahun ini sebelum merah ketemu total present value. Ya, ini. Nah, ini sum dari tahun pertama sampai hanya tahun ke-10 ya. Terus PV-nya dimasukkan, diambil dari ini tadi 20. Dari 80 kali 1,15 pangkat 10 ya. Memiliki R pada tahun sebelumnya, pada tahun ke N sebelumnya ya. Jadi total PV-nya 20 miliar. Terus habis itu ditotal. Ketemu total PV plus total TV ya, present value dan terminal value ketemu 47 miliar. Harga belinya saat ada taksasi 40,5 miliar, berarti NPV-nya plus ya. Karena 47 kurangi 46 udah pasti plus ya. Jadi NPV-nya 1,490. Berarti otomatis di sini NPV di atas 1 atau di atas 0 itu berarti NPV positif ya. Berarti secara tidak langsung di sini layak untuk diteruskan proyeknya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang tanya sebelum saya lanjut ke materi berikutnya atau ke mencari payback period. Ini sebenarnya sudah kalian hitung ya di minggu kemarin. Ini hanya untuk penilaian akhir sebelum kita menghadapi ujian akhir semester besok. Silakan, ada yang tanya? Izin bertanya Pak. Ya. Bagaimana sih caranya mendapatkan diskon rate sebesar 15%? Oke, untuk diskon rate itu sudah kita tentukan sebesar 15% saat didesimalkan atau diangkakan menjadi 0,15 ya. Itu memperolehnya yang pertama kita ketahui dulu dari suku bunga pinjaman BI Rate ya. Terus sama suku bunga tabungan ya. BI Rate atau jenengan kalau kesulitan ya nyari bank-bank di bawah BI ya, misal di Mandiri atau di di BCA atau di BRI, BNI bisa ya. Jenengan menentukan dulu, memang itu sangat klasik dalam hal ini siapa pengguna kita nanti saat kita akan menilai. Misal pengguna kita menggunakan bank BNI, berarti kita harus menggunakan bank BNI. Tidak boleh atau lebih etisnya ya menggunakan bank yang akan dipinjami oleh nasabah ya. Misal pemberi tugas kita nasabah BCA ya, kita pakai suku bunga pinjaman dan suku bunga tabungannya BCA ya. Misal dari kalkulasi suku bunga pinjaman sebesar 10% ya, terus tabungannya sebesar 3% sampai 4% atau kita buat 3,5% ya. Tapi rata-rata ya 2 sampai 3 sih. Ya. Atau kita anggap 3% lah. Berarti 10 tambah 3 plus berarti 13%. Nah, ini kok kenapa 15? Ada sisa persentase sekitar 2% itu adalah untuk jaga-jaga kita ya. Jaga-jaga indikasinya apabila kita akan menganalisis nantinya kita sudah mengamankan poin sebesar 2% ya. Jadi jangan
sekali-kali atau jenengan mencoba langsung tabungan ditambah suku bunga pinjaman selesai. Tidak, karena kita analisis kita bukan kita pakai bank ya. Kita bukan orang banknya, kita pihak internal yang diberi tugas oleh nasabah untuk menganalisis mall. Jadi di situ ada jaga-jaganya ya. Tapi perlu dihati-hati, kalau semakin besar jaga-jaga kita, persentase jaga-jaga kita kan kita pakai 2 ya. Kita semakin besar, otomatis nilainya, total nilainya itu akan semakin kecil ya. Diingat-ingat ya, total dari diskon rate kita semakin besar. Kalau suku bunga pinjaman dan tabungan kan sudah pasti flat, tetap sudah kita tentukan tadi 10 pinjaman, 3% untuk tabungan, itu kan flat. Tapi nanti yang bisa memperbesar adalah jaga-jaga kita ya. Coba kita coba aja ya, kita coba aja. Kita coba misal ini dari 15%, kita asumsikan jaga-jaga kita 4%. Berarti dari 13 tambah 4 berapa? 17 ya. 17. Nanti dulu kita cek hasilnya dulu. Hasil NPV ini 1,49 ya, diinget-inget ya. 1,49 kita naikkan menjadi 17. Itu pasti NPV-nya akan semakin kecil. Padahal jaga-jaga kita semakin tinggi ya. Tapi hasil NPV-nya pasti akan semakin kecil. Palah minus. Ya. Tapi semakin jaga-jaga kita semakin kecil, NPV-nya semakin tinggi. Coba kita pakai 14. NPV-nya naik. Tadi 1,4 kan, ini 2,7. Ya. 2,75 sekian miliar ya. Jadi di sini ada peran aktif ya di persentase jaga-jaga seorang analis ya. Jadi bukan hanya tergantung terhadap suku bunga dan pinjaman dari sebuah bank, tidak. Kita perlu jaga-jaga karena kita bukan pihak internal di dalam bank itu ya, bukan kategori orang bank. Kita pihak eksternal yang diberi tugas, makanya harus memberi ring ya. Ring itu untuk jaga jarak antara nilai tadi. Makanya setelah kita tentukan 15%, NPV-nya menjadi 1,49. Oke, kalau yang bawah untuk ini tadi udah kembali ke modal ya, sudah terkait modal. Mengkonversi pendapatan menjadi nilai 15 kurangi 5%, 10% ya, capital, keep rate, yield, discount rate kurangi tahun growth. Excel ya, otomatis perhitungannya sudah semakin dipermudah. Kalau kemarin kan waktu teori kita manual pakai kalkulator ya. Kalau ini sudah terstruktur semua, perhitungan sudah ada semua, tinggal lihat di rumusnya. Rumus atas itu ada fungsi, terus sama dengannya berapa, jenengan tinggal menganalisis. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup pertemuan hari ini. Semoga menjadi keberkahan pertemuan kita atas ilmu-ilmu kita. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari pertemuan pertama sampai terakhir banyak salah, banyak kata, ucapan yang disengaja maupun tidak disengaja ya. Mohon maaf. Kalau kalian pasti sudah saya maafkan saat pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, karena kalian masih proses belajar ya. Jadi saya sangat memaklumi. Tapi kalau saya kan yang menyampaikan ilmu harus sedetail mungkin. Sekiranya kalian kurang paham, mungkin saya menyampaikannya terlalu cepat ya, atau dalam kondisi yang kurang fit, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kita tutup pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.